Halo netizen, ini adalah Suzuki XL7 FF. Nah, di bulan April 2022 ini Suzuki meluncurkan edisi limited dari XL7. Nah, mobil ini lagi ada di Suzuki SBT MT Haryono. Dan di Suzuki MT Haryono ini lagi banyak promo-promo yang sangat menarik ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol sama Mas Ali dari Suzuki SBT MT Haryono. Halo Mas. Iya Mas. Oke Mas, mau nanya-nanya dong Mas tentang Mas. promo-promo yang ada di SBT MT Haryono ini. Ha, Yang pertama-tama sih pengen nanya soal XL7 FF ini. boleh. Jadi Kita ini ada apa aja nih? XL7 Alpha FF. Limited edition hanya 100 unit Mas se-Indonesia. 100 unit itu Betul. manual matic. Manual matic. Oh, jadi 50 Kurang manual, lebihnya seperti itu. maticnya 50 unit ya? Kurang lebihnya Oke. 50 unit. Untuk OTR-nya berapa tuh Mas? OTR-nya kita yang manual itu 294 dan yang matic 305. Oke. Itu belum dipotong diskon dan Oh, oke. promo-promonya. Oke, soalnya Suzuki emang banyak diskon ya. Betul. Oke, terus selain XL7 FF ini apa aja tuh Mas promonya? Promonya kita di semua varian kita tetap masih ada promo. Cuman yang spesial tetap di FF ini. Oke, nanti juga akan launching di IMS juga ya? Betul. Launching di MS tanggal 31. Tanggal 31 Maret berarti ya? 31 Maret ini. Oke, nah di IMS itu nanti cuma ada XL7 FF ini aja? Kita akan launching untuk 2 tipe ya Mas ya. Apa aja tuh? Ada XL7 Hah? Alpha FF Special Limited Edition gini dan R3 Hybrid. Wih, R3 Hybrid kembali R3 lagi. Hybrid, betul. Wih, akhirnya. Tapi bukan solar. Oke, berarti bensin ya kan? Bensin. Kayak di India kurang lebih ya harusnya. Betul. Oke, ya wes deh. Nanti kalau ada mau tanya-tanya soal produk-produk Suzuki bisa tanya ke Mas Ali aja ya. Betul. Oke, nanti kontak personnya akan gue cantumin di description di bawah. Siap. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ali. Siap. Oke, sekarang kita lanjut ke eksterior dari Suzuki XL7 FF ini. Nah, untuk eksterior ini mirip seperti XL7 yang versi Alpha ya. Sebagai contoh di sebelah kirinya tuh ada XL7 ya. Tampilan sih hampir nggak ada yang berubah ya. Jadi cuma permainan aksen aja di bagian eksteriornya dan interior. Untuk tampilannya masih sama persis dibandingin Suzuki XL7 yang biasa ya. Dia grillnya lumayan lebar seperti ini dan untuk lampunya juga sudah menggunakan lampu LED. Di sini ada daytime running lights-nya dan untuk lampu dekat dan lampu utamanya atau lampu dim dia sudah LED berikut dengan lampu senja, sen masih bohlam dan fog lamp juga masih bohlam. Tapi untuk di bagian depan dia ada yang berubah nih. Jadi di bagian grill bawah atau di airdam bawah itu ada list warna merah biar kelihatan lebih sporty dan aksen underguard yang di bagian bawah yang tadinya warna silver sekarang berubah menjadi warna hitam gloss. Dan kalau kita lanjut ke samping ini juga ada yang berubah yaitu di over fendernya. Sekarang dia warnanya tuh jadi glossy, sedangkan kalau yang di versi standar dia kan hitam doff gini ya. Dan gak cuma glossy biasa doang, dia two tone. Jadi warna putih dan warna hitam. Dan by the way untuk XL7 FF ini juga tersedia dalam warna putih dengan atap hitam seperti ini aja yang nggak ada warna lain. Velg memang masih sama ya, nggak berubah. Dia R16 dengan ban yang berukuran 195/60 R16. Untuk rem depan disc brake di belakang tromol dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control dan stability control. Di bagian fender ada emblem variable fast timing. Untuk di bagian cover spion dia warnanya hitam dan ada aksen merah bergaris yang kayak itu apa sih? Ya, pokoknya ada aksen merah. Nah, yang kayak di R3 Sport Finest Form juga ya atau R3 FF. Nah, di bagian samping kacanya juga ada talang air, terus di bagian bawah ada side body molding baru yang warnanya tuh hitam gloss dan di bagian bawah ada striping merah yang ada di pintu depan dan pintu belakang. Handle pintu karena dia berbasis dari varian Alpha dia chrome dengan smart entry. Di bagian atas ada roof rail dan ada antena short pole di bagian atas. Untuk di bagian belakang ini juga sama seperti di bagian depan ya, rame aksesoris yang kelihatan lebih beda gitu ya dibandingin XL7 biasa. Yang pertama adalah bagian spoilernya ini ada aksen merah yang ini bukan stiker loh, melainkan ini dicat
Jadi ini nggak ada garisnya gitu ya yang kerasa, tapi ini beneran dicat. Di sebelah kanan ada emblem Suzuki Sport, dan di bagian bawah aksen underguardnya itu juga berwarna hitam gloss ya. Sebagai perbandingan, ini ada XL7 biasa, di sini kan warnanya silver ya, kalau di sini warnanya hitam gloss. Dan over fender yang di bagian samping, yang di bagian bawahnya itu yang ada aksen silvernya itu juga jadi warna hitam untuk yang versi FF ini. Di belakang ada emblem limited untuk menandakan kalau ini adalah yang edisi terbatas ya. Tapi sisanya ini masih mirip seperti XL7 yang varian Alpha. Jadi untuk lampu dia sudah dilengkapi oleh LED bar untuk lampu senjanya, dan lampu rem LED dots. Untuk lampu sen dan lampu mundur memang masih bohlam. Di bagian bawah plat nomor itu juga ada garnish chrome-nya. Di bagian sini juga ada kamera mundur yang kelihatannya ada dua ya, karena yang satu itu untuk kamera mundur di head unit, yang satu lagi untuk kamera buat spion digitalnya ya, yang kayak di XL7 varian Alpha yang biasa. Di bagian tengah sini juga ada garnish warna abu-abu gloss gini, ada wiper dengan defogger, dan ada hammer stop lamp di bagian atas sini juga. Untuk di bagian bumper ada sensor parkir 2 titik dan ada reflektor berbentuk vertikal di kanan dan di kiri. Untuk bagasi kelihatannya masih sama aja, cuma yang beda di versi FF ini adalah subwoofer baru dari merek Soundstream. Dan nggak cuma subwoofer doang, dia juga ada built-in DSP yang letaknya itu ada di bagian bawah jok depan ya. Jadi nggak cuma nambahin subwoofer kayak merek sebelah, tapi sampai ada prosesor yang bisa mengubah output suaranya jadi lebih bagus. Tapi sisanya ini masih sama ya. Untuk di bagian bagasinya masih tetap lega, dan jok belakangnya juga bisa dilipat 50-50 yang bisa rata lantai. Di bagian bawah lantai bagasi juga masih tetap ada ruangan yang besar sekali, tapi karena ada subwoofer di sebelah kiri, sekarang yang penutupnya ini harus agak ditarik ke sisi kanan gitu ya untuk ngeluarinnya, tapi tetap bisa dibuka tutup kayak XL7 standar. Di sebelah kanan ada tempat untuk naruh dongkrak dan toolkit lainnya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita lihat ke ROM mesinnya dari Suzuki XL7 FF ini. Untuk ROM mesin sih masih sama ya, dia masih menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan variable valve timing berkode K15B yang sama seperti di Suzuki R3 juga ya. Untuk tenaganya sekitar 103 PS dan torsi sekitar 138 Nm. Dan untuk pilihan transmisinya ada dua, manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan torque converter ke roda depan. Untuk ROM mesin ya belum bisa dibilang rapi sih ya, tapi nggak seberantakan merek sebelah. Dan di bagian cup juga ada ini ya, peredam di bagian cupnya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita bahas interior dari Suzuki XL7 FF ini. Pertama kita lihat kunci dulu. Kunci tetap sama seperti XL7 yang biasa ya. Jadi ada tombol lock dan unlock. Dia juga ada akses keyless entry. Cukup tekan tombol hitam ini untuk membuka dan mengunci. Dan dia juga bisa disetting kalau misalnya sekali klik itu semua pintu langsung kebuka atau pintu pengemudinya aja. Jadi kayak kunci Suzuki yang lama ya. Nah, untuk interior perbedaan itu cuman ada di jok. Yang pertama, dia ada jok kulit dengan aksen merah dan jahitan merah. Yang kedua adalah audio dari Soundstream, yang tadi ya di bagasi itu ada subwoofer, dan yang kedua ada built-in DSP di bagian kolong jok penumpang depan. Jadi audionya harusnya lebih enak ya. Untuk di bagian dashboard sih masih sama aja seperti XL7 biasa ya. Dia beda dibandingin R3 yang paling atas gitu ya. Dia kan ada aksen kayu, tapi kalau di XL7 itu dia aksennya silver, dan di bagian setir juga aksennya silver. Dan ngomong-ngomong tentang setir, dia sudah dilapis kulit. Pengaturannya cuman tilt aja ya, belum bisa teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, ganti mode, mute. Di bagian bawahnya juga ada tombol untuk angkat tutup telepon dan bluetooth. Di tengah ada klakson sama airbag pengemudi. Di belakang setir ada tuas lampu, lampu senja, lampu utama, fog lamp depan, dan di sebelah kiri ada switch untuk wiper depan dan wiper belakang. Untuk instrument clusternya masih sama juga, jadi dia MID-nya tuh
pakai MID TFT gitu ya. Di sini tuh ada individual door warning juga, dan ada layar peringatan seperti ini, yang ini juga lumayan lengkap informasinya. Di sebelah kiri ada tachometer dan temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Untuk MID-nya di sini tuh ada jam digital, temperatur udara luar, gear indicator di bagian bawah, odometer dan trip meter. Di bagian sebelah kiri tuh ada tombol buat ganti-ganti trip A dan trip B. Yang sebelah kanan itu untuk pengaturan MID, dan dia juga bisa diredupkan seperti ini. Untuk MID ini wah lengkap banget ya, khasnya MID Suzuki. Di sini ada konsumsi BBM rata-rata dan sisa jarak tempuh, ada konsumsi BBM semenjak 15 menit terakhir, ada kecepatan rata-rata semenjak 10 menit terakhir, dan waktu berkendara juga, ada jam analog dengan kalender. Terus ada G-force meter, walaupun dia nggak nunjukin berapa banyak G yang kita hasilkan gitu ya, tapi di sini ada front, rear, left, right gitu. Ada torque and power meter, ada accelerating dan braking. Jadi kalau kita injek pedal gas seperti ini, dan kalau kita ayunin pedal gasnya tuh dia akan berubah grafiknya, dan kalau kita injek pedal rem gitu ya, tuh dia ada grafiknya berapa banyak yang kita gas atau rem. Dan kalau di posisi blank ini kita bisa tahan switch yang sebelah kanan untuk masuk ke mode setting. Distance unit kita bisa ubah dari kilometer ke miles. Fuel ekonominya juga bisa diubah menjadi kilometer per liter, liter per 100 km, atau miles per gallon UK. Bahasa juga bisa diganti, ini ada banyak banget. Terus ada fuel reset, mau manual, ngikut trip A, atau setiap kita isi bensin. Satuan temperatur juga bisa diubah, mau Celsius atau Fahrenheit. Set sensor, ini sensor parkirnya kalau misalnya di normal mode ya dia kayak normal, dan kalau di trailer mode ya sedikit kurang sensitif gitu ya untuk sensor parkir mundurnya. Ada pengaturan jam dan pengaturan tanggal. Setting door lock, door unlocknya, nah ini bisa diubah seperti ini ya, mau sekali klik itu semua pintu langsung kebuka atau pintu pengemudinya aja. Ada outside buzzernya, on atau off. Lampu ini untuk triple turn signalnya bisa dinyalain atau dimatikan. Anti-thiefnya ini untuk mode alarm, kalau D itu deactivate atau mati, kalau A itu maksudnya activate, jadi nyala alarmnya. Display item, nah ini juga bisa diganti-ganti nih. Warna mobil yang tadi ada di tampilan utama itu bisa diganti dari putih, krem, merah, dan kuning. Kalender display, format kalender, fuel eco history, motion history, dan pedal operation display juga bisa ditampilkan. Untuk default ini untuk balik ke settingan awal ya. Jadi MID-nya tuh lengkap sekali. Lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada tambahan panel silver dan panel karbon di sebelah kanan, ada engine starter button, sensor parkir, tombol untuk mematikan traction control, dan ada headlamp leveling juga. Di bagian bawah ada laci kecil untuk naruh koin, dan untuk pedal masih model gantung, dan untuk yang versi matic dia ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim, dia door trimnya itu full hitam dengan aksen karbon dan ada list warna silver. Ada panel armrest dengan lapisan fabric, handle pintu chrome, ada switch pelipatan spion dan pengaturan spionnya, window lock, central locking, ada auto up down power window di sisi pengemudi juga, dan dia juga dilengkapi oleh anti jepit. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Terus di bagian atas ini juga ada sun visor pengemudi yang polos. Oh ya, hampir lupa, di bagian sini juga ada tweeter untuk speakernya ya. Di bagian atas ada satu buah lampu kabin, dan di bagian sini juga ada spion digitalnya yang tadi ya, di depan itu sama di belakang ada kamera tambahan yang bisa berfungsi sebagai dashcam juga, dan ini ada kamera depannya yang bisa diubah sudutnya. Kamera dari bagian sini. Untuk kamera belakang ada di sebelah kamera mundur ya, bisa dimatiin juga, dan kalau dimatiin tuh ya udah dia jadi kaca spion biasa. Dan dia juga ada settingan untuk dashcamnya juga seperti ini. Jadi dia dual function ya, nggak cuma spion doang, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai perekam ketika kita ada peristiwa di jalan gitu ya, kita bisa simpen. Dan ada SD cardnya di sebelah kiri seingat gua ya, jadi dia benar-benar berfungsi ganda gitu ya. Di bagian bawah head unit itu masih tetap sama seperti
XL7 biasa nih, head unit Android yang lumayan lengkap, koneksinya ada radio, Bluetooth, USB. Di bagian setting ini juga ada pengaturan buat head unitnya, tanggal, volume, dan di bagian apps ini ada aux in, Bluetooth, easy connection, jadi ada mirror link juga. Lumayan lengkap. Untuk kamera mundurnya dia seperti ini. Tuh lumayan bagus dan jernih juga gambarnya. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari head unit itu ada ventilasi AC. Di bagian bawah ada tombol hazard. Untuk panel AC tetap sama seperti XL7 biasa, dia single zone automatic climate control yang suhunya bisa kita pilih ya. Paling panas 32,5 derajat, paling dinginnya di 17,5 derajat. Di sebelah kiri ada fan speed, terus ada defogger belakang, defogger depan, arah AC ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan lengkap. Ada auto climate control juga, mode AC, off, dan sirkulasi udara. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, terus ada USB dan auxiliary. Di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada cup holder dengan ventilasi AC seperti ini ya. Jadi kalau kita nyimpan minuman kaleng itu bisa lebih dingin dan bisa dibuka tutup juga. Untuk transmisi seperti ini yang versi otomatiknya, dia ada posisi drive 2 dan low gear, ada switch untuk matiin overdrive juga, dan di belakangnya ada parking brake. Center console ini bisa dimajuin, dan di dalamnya ada tempat penyimpanan yang ini ya kecil banget sih emang. Di bagian glove box belum soft opening. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Suzuki XL7 FF ini. Yuk sekarang kita matikan dan kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Suzuki XL7 FF ini. Nah, untuk di bagian tengah ya ini sama aja sih sebetulnya seperti XL7 yang biasa. Nah, untuk di bagian jok tengah ini lumayan lega, dan ini bisa diatur maju mundur juga. Ini posisi paling mundur, dan ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari ya untuk legroom. Di belakang sini ada seat back pocket di kanan dan kiri, dan di belakang center console juga ada power outlet 12 volt dengan tempat penyimpanan kecil di bagian bawahnya. Untuk di bagian atas ada AC double blower dengan 4 ventilasi dan 3 level kipas ya. Terus di bagian sebelah kanan ada grab handle yang ada di sebelah kiri juga. Di bagian atas ini juga ada satu buah lampu kabin. Untuk jok belakang sama seperti jok depan, dia sekarang jadi full kulit dengan aksen merah di kiri kanannya, dan ada jahitan warna merahnya juga. Headrest ada 2 di kanan dan kiri, tapi di tengah nggak ada. Tapi di tengah ada armrest yang tingginya itu pas banget. Untuk seatbelt di bagian tengah dia 2 titik aja, tapi untuk di bagian sebelah kiri dia ada 3 titik ya. Dia juga lengkap dengan input ISOFIX. Di bagian sini ada batang besinya gitu ya. Untuk di bagian door trim, sama seperti door trim depan, dia full warna hitam dengan panel fabric di bagian armrestnya. Handle pintu dia chrome, dan switch power window ada di bagian bawah sini. Turunnya juga hampir habis ya. Di bagian bawah juga ada door pocket sama speaker, dan ada cup holder. Oke, sekarang kita lihat ke baris ketiganya. Untuk masuknya juga gampang, karena di bagian sini tuh ada tuas yang bisa kita lipat untuk masuk ke baris ketiga, dan ruangannya juga cukup lega. Oke, sekarang kita tinggal mundurin dan kita adjust seperti ini. Nah, kalau di paling mundur ini emang abis banget ya untuk orang sebesar gua. Jadi untuk orang dewasa sebaiknya ini agak di majuin setengah. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya direbahin lagi, nah ini lebih baik. Jadi ada ruang untuk headroom. Kalau misalnya gue nyender ke head restraint, masih ada sekitar 1 jari. Jadi masih lega, tapi di atas 170 sini pasti nggak akan muat ya. Di bagian jok belakang ini juga sama seperti jok depan, dia full kulit warna hitam dengan aksen merah di kiri dan kanan, dan ada jahitan warna merah juga. Sudah lengkap dengan seat belt, ada cup holder, ada power outlet di baris ketiga yang ini nggak ada di R3. Kaca baris ketiga juga lumayan lega, ada grab handle, tapi bedanya kalau di baris ketiga dia modelnya fix bukan foldable. Dan di sebelah kanan juga sama ya, di bagian atas dan di bagian bawah juga ada
amenities seperti cup holder ini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Suzuki XL7 FF ini. Jadi sekarang kita lipat jok baris keduanya dan kita keluar. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki XL7 FF tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.